إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kehidupan, yang semua nikmat ini memberikan kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan memperbanyak berselawat di hari Jumat ini, dan tidak ada hari-hari di antara hari-hari yang Allah ciptakan kepada kita semua melainkan di hari Jumat ini kita disyariatkan untuk memperbanyak selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad, atau yang paling ringkas kalimatnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak, kata Allah Subhanahu wa taala, kerusakan di darat dan di laut yang itu semua disebabkan ulah tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah yang benar. Ayat yang mulia dan agung ini menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang luar biasa. Allah menegaskan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Sudah nampak kerusakan di darat dan di lautan, yang semua kerusakan itu disebabkan ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka merasakan apa yang sudah mereka pernah lakukan, agar mereka merasakan apa yang pernah sudah mereka buat. Akibat buah dari tangan mereka, akibat perbuatan mereka, Allah memberikan satu teguran, Allah memberikan satu bagian dari perbuatan mereka. Dan Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, Allah merasakan kepada mereka apa yang sudah mereka buat agar mereka kembali, agar mereka sadar, agar mereka mengetahui perbuatan mereka adalah perbuatan yang buruk, agar mereka mengetahui bahwasanya apa yang selama ini mereka lakukan
berdampak yang luar biasa kepada diri-diri mereka. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apapun yang terjadi kepada diri kita, apapun yang terjadi kepada kaum muslimin yang selama ini kita melihatnya, merasakannya sebagian di antara kita, dan mengetahui banyak di antara kita, musibah yang terjadi pada diri kita, pada saudara kita, kepada kaum muslimin secara khusus, ini semua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, sudah tampak kerusakan di laut dan di daratan, yang semua itu adalah akibat perbuatan tangan manusia. Dan Allah memberikan satu akibat dari perbuatan mereka agar mereka mengetahui inilah akibat perbuatan kalian. Dan dengan ini pula Allah Subhanahu wa taala menegur kita agar kita kembali. Oleh karenanya kaum muslimin, tidak pantas bagi kita, orang yang merasa diri kita beriman, apabila melihat saudara kita yang terdampak musibah, baik itu wilayahnya Sumatera Utara atau Aceh atau wilayah di Padang sana, mereka adalah saudara-saudara kita, kaum muslimin atau manusia secara umum. Tidak pantas bagi kita mensyukuri dalam artian kita berkata syukur mereka mendapatkan azab dari Allah, tidak. Karena ada sebagian kalangan mereka beranggapan syukur mereka merasakan azab dari Allah, tidak. Dan hikmah dari ini semua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran agar mereka mau kembali. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin illa kafarallahu anhu biha minal khataya hatta syawkati yushakuha." Nabi SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, tidaklah seorang mukmin yang mengalami sesuatu yang itu adalah kelelahan, mengalami penyakit, kekhawatiran, kesedihan, dan musibah yang menimpa dirinya, atau kesedihan yang terjadi pada diri seorang mukmin, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa mereka. Hingga duri yang tertusuk kepada tubuh seorang mukmin pun Allah akan menghapus dosanya. Hikmah di balik musibah kaum muslimin. Makanya para ulama berkata, apapun amal soleh seorang hamba, keadaannya pertama boleh jadi itu diterima Allah. Yang kedua, boleh jadi amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi amalnya sekedar penggugur kewajibannya saja. Tapi amalan, pahala, musibah ini tetap keadaannya, tidak bergeser, tidak berubah, karena Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya dikarenakan musibah yang dialaminya. Bahkan kita mengetahui orang yang mati tenggelam, mereka mendapatkan derajat syahid. Orang yang mendapatkan pahala syahid karena mati tenggelam. Dan orang-orang yang mendapatkan musibah, bencana, cobaan, letih, capek, lelah, bahkan sedih yang dialami seorang mukmin, tidaklah semua itu illa kafarallahu anhum minal khataya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahannya, menghapus dosa-dosanya, dan ini tetap kepada orang yang mendapatkan musibah, sementara amalan belum tentu diterima Allah. Hikmah yang luar biasa yang Allah menjadikan semua perkara ini tidak ada yang sia-sia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, apapun yang terjadi kepada saudara kita, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang mengalami, yang terdampak, yang ditimpa musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, kekuatan hati kepada mereka, dan kita yang saat ini bisa membantu mereka, baik itu dengan moral dan material. Minimal kita mendoakan mereka. Pernahkah lisan kita mendoakan mereka? Pernahkah kita bermohon kepada Allah agar diampuni dosa mereka? Ini pertanyaan besar pada diri kita masing-masing di sini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka teguh, sabar, kuat dan senantiasa mengharapkan pahala di sisi Allah dengan musibah yang terjadi atas diri mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu innallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian dengan cobaan, dengan musibah, dengan bala bencana yang tidak menimpa orang yang zalim saja, kata Allah. Takutlah kalian dengan satu cobaan, musibah, bencana, segala macam musibah yang bakal Allah berikan tidak sekedar menimpa orang yang zalim saja. Artinya orang yang baik, orang saleh, orang yang beramal kebajikan pun bakal kena timpa musibah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah berat siksanya, berat azabnya, berat hukumannya. Lalu kapan terjadi? Kapan terjadi? Ketika orang yang zalim saja tidak sekedar diberikan azab, tapi orang saleh, orang yang beramal, orang melakukan kebajikan pun kena ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang secara umum dikarenakan perbuatan orang-orang tertentu, kecuali orang secara umum mengetahui ada kemungkaran dan mereka mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, tapi mereka mendiamkannya, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang yang melakukan keburukan dan orang yang melakukan kebaikan di satu tempat. Oleh karenanya kaum muslimin, tidak adanya perasaan benci terhadap maksiat, tidak adanya perasaan ingin merubah keburukan, tidak adanya perasaan ingin kebaikan terjadi kepada umat. Ini bentuk satu hukuman kepada Allah, baik itu nanti terjadi kepada orang zalim maupun orang yang baik di tempat tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW, tidaklah Allah mengazab satu kaum secara umum, melainkan orang secara umum ketika itu melihat kemungkaran pada satu kaum dan mereka membiarkannya, hati mereka tidak pernah mengecam, hati mereka tidak merasa itu perbuatan buruk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fi yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam tastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan menghimbau. Apabila tidak mampu juga dengan hati, perasaan. Kita mengecam, kita tidak suka, kita tidak ingin itu terjadi. Wadzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Minimal selemah-lemah iman pun ada pada diri kita, minimal ini ada. Tapi ketika tidak ada perasaan mengecam, tidak ada perasaan tidak suka, tidak ada perasaan ingin merubah satu keadaan yang buruk, maka terjadilah musibah sebagaimana Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan satu musibah, dengan cobaan yang itu tidak sekedar menimpa orang yang zalim saja. Artinya siapapun yang ada di situ akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala musibah. Oleh karenanya kaum muslimin, bagaimana caranya ingin terlepas dari musibah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
Al-Quran orang mengatakan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka senantiasa beristighfar. Maka istighfar adalah satu-satunya cara untuk menghindarkan bala, satu-satunya cara untuk meninggalkan atau menghindarkan musibah. Allah berkata, wattaqu, Allah berkata, la yu'adzibu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka tatkala mereka beristighfar. Maka dengan ini, tatkala kita mendengar hujan turun, hujan lebat dan hujan-hujan di mana-mana, kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon berlindung kepada Allah agar tidak ditimpakan musibah, dan caranya adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung ini masih kita di bulan Desember, ada perkara yang terjadi dan ini adalah perkara yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Maryam, ada lebih kurang 6 ayat, Allah mengatakan, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka manusia berkata, Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian sudah mendatangkan perkara yang dimurkai, yang mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ucapan manusia Allah itu punya anak adalah sebagaimana orang-orang yang merayakan Natal, adalah sebagaimana orang-orang yang merayakan perayaan Natal, atau orang-orang yang menyokongnya, orang-orang yang membantunya, orang-orang yang memfasilitasinya. Semua ini akan kena, akan Allah minta pertanggungjawaban di sisi Allah nanti. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit runtuh, marah. Gak ketulungan marahnya. Makhluk Allah yang paling besar, langit, marah, gak suka dengan ucapan Allah punya anak. Wa tanshaqqul ardh. Hampir saja bumi pun terbelah dengan ucapan Allah punya anak. Wa takhirul jibalu hadda. Bahkan gunung mau runtuh dengan ucapan Allah punya anak. An da'aw lirrahmani walada. Ada orang yang berani mengatakan Allah punya anak. Luar biasa kaum muslimin. Kita tidak menyangka perayaan ini adalah kemurkaan Allah. Pernyataan selamat hari Natal adalah kemurkaan Allah. Bahkan Allah menggambarkan satu keadaan luar biasa. Langit makhluk Allah yang paling besar, bumi makhluk Allah yang besar, gunung yang kuat, kokoh, gak suka, bahkan marah. An da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Mereka mengklaim Allah itu punya anak, padahal tidak pantas Allah itu punya anak. Oleh sebab itu, dan karena ini, marilah kita bersama sadar mengetahui bahwasanya perayaan-perayaan orang kafir tidak layak kita semarakkan, kita sokong, kita fasilitasi, kita berikan angin kepada mereka. Karena Allah sudah menunjukkan makhluk Allah yang besar saja mengingkarinya, bahkan marah dengan sejadi-jadinya, dengan gambaran langit akan terbelah, langit mau runtuh, bumi terbelah, gunung yang kokoh pun mau rubuh, dikarenakan ucapan mereka Allah punya anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.